warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Rakamala dari kelas D dengan NIM 220907501033. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum sampai jurnal penutup PT Karedina Relation. Pertama-tama yaitu jurnal umum. Nah, transaksi pada tanggal 2 membayar beban bunga bank sebesar 3.600.000 sehingga beban bunga sebesar 3.600.000 di debit, kemudian kasnya sebesar 3.600.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 6 menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama sebesar 42 juta. Sebesar 22 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar, sehingga kasnya bertambah sebesar 22 juta di debit, kemudian piutangnya bertambah 20 juta di debit. Selanjutnya pendapatan sebesar 42 juta di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 7 membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta. Sehingga utang usaha sebesar 19 juta di debit, kemudian kasnya sebesar 19 juta di kredit. Kemudian transaksi pada tanggal 10 menerima jasa konsultasi dari PT 3 Roda sebesar 24 juta tunai. Sehingga kasnya sebesar 24 juta di debit, kemudian pendapatan sebesar 24 juta di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 11 menerima pelunasan piutang dari PT Niaga Jaya sebesar 16 juta. Sehingga kasnya sebesar 16 juta di debit, piutang sebesar 16 juta di kredit. Tanggal 13 membayar beban iklan di koran dan majalah sebesar 6.500.000 sehingga beban iklan sebesar 6.500.000 di debit, kemudian kasnya sebesar 6.500.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 19 membayar tunai beban renovasi kantor sebesar 6.200.000 sehingga beban renovasi 6.200.000 di debit, kemudian kasnya sebesar 6.200.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 22 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.700.000 sehingga beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.700.000 di debit, kemudian kasnya sebesar 5.700.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 28 membayar gaji pegawai sebesar 17.600.000 sehingga beban gaji karyawan sebesar 17.600.000 di debit, kasnya sebesar 17.600.000 di kredit. Kemudian tanggal 30 manajemen PT Karedina Relation membagikan dividen sebesar 22 juta kepada pemegang saham perusahaan, sehingga dividen 22 juta di debit, kemudian kasnya 22 juta di kredit, sehingga ketika dijumlahkan debit dan kredit jumlahnya sama, totalnya sama, nilainya balance sebesar 162.600.000. Selanjutnya itu jurnal penyesuaian. Nah, di sini beban penyusutan kendaraan bulan April 2013 sebesar 2.500.000 sehingga pada tanggal 31 beban penyusutan kendaraan sebesar 2.500.000 di debit, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2.500.000 di kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor bulan April 2013 sebesar 1.200.000 sehingga beban penyusutan peralatan kantor sebesar 1.200.000 di debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.200.000 di kredit. Kemudian sewa kantor bulan April 2013 sebesar 6 juta, sehingga beban sewa kantor sebesar 6 juta di debit, kemudian sewa dibayar muka sebesar 6 juta di kredit. Selanjutnya, perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan April 2013 sebesar 20.200.000. Nah, di sini ada juga laporan posisi keuangan, yaitu perlengkapan kantornya itu 22 juta, sehingga 22 juta dikurangi dengan 20.200.000 sebesar
1.800.000 sehingga beban perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 di debit, kemudian perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 di kredit. Sehingga ketika dijumlahkan di sisi debit sebesar 11.500.000, kemudian di sisi debit 11.500.000 sehingga nilainya sama gitu. Nah, nilainya balance. Selanjutnya, setelah transaksi dicatat pada jurnal umum, proses selanjutnya itu melakukan posting ke buku besar. Nah, di sini saya menggunakan bentuk bersaldo atau 4 kolom. Nah, yang pertama ini kas. Di sini pada soal, saldo awalnya itu sebesar 292 juta rupiah. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal umum yaitu membayar bunga sebesar 3.600.000 di kredit, kemudian menerima pendapatan sebesar 22.900.000 di debit, kemudian membayar utang usaha di kredit sebesar 19 juta, kemudian pendapatan jasa sebesar 24 juta di debit, kemudian pelunasan piutang 16 juta di debit, kemudian membayar iklan, membayar renovasi, membayar listrik, air, dan tol, pembayar beban gaji, membagi dividen itu di sisi kredit. Di sini semuanya ini saya ambil dari jurnal sehingga ketika ditotalkan semua, kasnya itu sebesar 273.400.000 sampai semua akun pada jurnal umum itu diposting ke buku besar. Selanjutnya, kita pindah ke neraca lajur. Nah, di sini pada neraca lajur itu yang kolom pertama itu neraca saldo, di mana neraca saldo ini kita dapat dari buku besar tadi yang telah diposting ke ini kasnya kan di buku besar tadi kasnya sebesar 273.400.000 sehingga dipindahkan di sini. Kasnya sebesar 273.400.000 di sisi debit. Tinggal diposting saja semuanya sampai dari kas sampai di beban gaji disesuaikan dengan posisinya, misalnya di debit, di kredit. Selanjutnya di sini ketika ditotalkan neraca saldonya di sisi debit sebesar 2.171.000.000 rupiah. Begitu pula dengan di sisi kredit sebesar 2.171.000.000 rupiah. Selanjutnya kita pindah ke jurnal penyelesaian. Tadi kita telah membuat jurnal penyelesaian, kita tinggal pindahkan. Itu di sini kayak perlengkapan kantornya kan tadi 1.800.000 di sini. Perlengkapan kantor 1.800.000 di sisi kredit, sehingga ditulis di neraca lajur pada jurnal penyelesaiannya itu di sisi dicatat di sisi kredit. Begitupun pada sewa dibayar di muka di sisi kredit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit, kemudian beban sewa sampai beban perlengkapan kantor di sisi debit dicatat di sisi debit, sehingga ketika ditotalkan di sisi debit itu sebesar 11.500.000, kemudian di sisi kredit 11.500.000, nilainya sama. Selanjutnya kita pindah pada neraca setelah penyesuaian. Di sini tinggal kita pindahkan saja kas. Ketika di sini pada neraca saldo sama jurnal penyelesaiannya itu ada di debit dan kredit, sehingga di sini dikurangkan. Kalau ketika sama-sama misalnya di sini ketika sama-sama di debit, kita tinggal tambahkan di sini perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor di sisi neraca sebesar 22 juta, kemudian di jurnal di debit, kemudian di jurnal penyelesaian itu sebesar 1.800.000 di kredit. Sehingga ketika dipindahkan ke neraca setelah penyelesaiannya, tinggal
22 juta ini dikurang dengan 1.800.000 sehingga di sini 20.200.000. Begitupun sampai seterusnya. Seterusnya dijumlahkan. Setelah itu ketika dijumlahkan neraca setelah penyelesaian ini, sisanya di debit itu sebesar 2.174.700.000. Begitu pula di sisi kreditnya itu sebesar 2.174.700.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita pindah ke posisi laba rugi. Di sini kita hanya memposting yaitu pendapatan usaha, kemudian beban bunga sampai beban perlengkapan kantor. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja misalnya pendapatan usaha. Di sini kita pindah posisinya ada di kredit, sehingga ketika dipindahkan ke laba rugi, posisinya pun di kredit. Selanjutnya itu beban bunga sampai beban perlengkapan itu posisinya di kredit, ya di sisi debit, sehingga kita tinggal pindahkan saja. Sehingga ketika ditotalkan, di sisi debitnya itu sebesar 51.100.000, kemudian di sisi kredit sebesar 66 juta, sehingga selisih antara debit dan kredit itu sebesar 14.900.000. Selanjutnya kita pindah ke neraca. Di neraca ini kita hanya memindahkan nilai akun tadi kecuali yang ada pada laba rugi, sehingga di sini kasnya sampai di dividen kita pindahkan di neraca saldo, kemudian kita jumlahkan di sini di sisi debit sebesar 2.123.600.000, kemudian di sisi debit di sisi kreditnya 2.108.700.000, sehingga selisih antara debit dan kredit itu 14.900.000, sehingga di sini kita dapat simpulkan laba perusahaan atau laba perusahaannya itu sebesar 14.900.000 rupiah. Selanjutnya kita pindah ke laporan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Di sini kita hanya memindahkan tadi dari neraca lajur dari laporan laba rugi, yaitu pendapatan 66 juta. Kemudian beban bunga sampai beban perlengkapan ketika ditambah dijumlahkan sebesar 51.900.000. Kemudian kita kurangkan dengan pendapatan sehingga laba usahanya sebesar 14.900.000. Selanjutnya kita pindah pada laporan perubahan ekuitas. Di sini saldo awalnya yaitu modal saham sebesar 400 juta rupiah, kemudian laba ditahannya itu 555 juta rupiah, ekuitasnya pula 400 juta rupiah. Kemudian perubahannya, laba usahanya tadi itu kita ambil dari laporan laba rugi sebesar 14.900.000. Sehingga di sini dicatat 14.900.000 begitu pula di ekuitas. Kemudian dividennya tadi di neraca lajur sebesar 20 neraca lajur, dividennya itu sebesar 22 juta. Kemudian ketika dijumlahkan laba ditahan ini, ketika kita jumlahkan semua sebesar 547.900.000. Kemudian saldo akhir pada modal 400 juta rupiah, laba ditahan 547.900.000. Kemudian saldo akhirnya itu pada ekuitas itu sebesar 947.900.000 rupiah. Kemudian lanjut pada laporan posisi keuangan. Di sini kasnya tadi ada neraca lajur tadi sebesar
273.400.000 kita hanya pindahkan dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, kita ambil dari neraca lajur semuanya. Kemudian ketika kita totalkan sebesar 1.782.900.000. Kemudian kewajiban berikutnya itu utang usaha, utang bank, modal saham, laba ditahan, semua ini ketika kita totalkan nilainya juga sama, yaitu 1.782.900.000, sehingga nilainya di sini sama. Selanjutnya kita pindah pada jurnal penutup. Nah, di sini kita hanya menutup akun pendapatan, akun beban, kemudian akun laba, kemudian akun dividen atau break. Di sini yang pertama itu pendapatan usaha. Pendapatan usahanya tadi kan 6.600.000, sehingga ikhtisar laba ruginya itu dikredit sebesar 66 juta rupiah. Kemudian kita menutup akun beban. Di sini ikhtisar laba ruginya itu di debit, yaitu jumlah total beban semuanya itu tadi dari beban bunga sampai beban perlengkapan kantor sebesar 51.100.000, sehingga di sini ikhtisar laba ruginya sebesar 51.100.000 di debit, kemudian beban bunga sampai beban perlengkapan itu dikredit semuanya. Kemudian menutup akun laba di sini karena kita memperoleh laba, sehingga di sini ikhtisar laba ruginya itu ada di debit sebesar 14.900.000, kemudian modalnya di sisi kredit sebesar 14.900.000. Kemudian kita menutup akun dividen. Di sini modalnya sebesar karena dividennya tadi membagi dividen sebesar 22 juta, sehingga di sini modalnya 22 juta rupiah di sisi debit, kemudian dividennya di sisi kredit sebesar 22 juta. Sehingga ketika ditotalkan di sini, di sisi debitnya, di sisi debit sebesar 88 juta rupiah, kemudian di sisi kredit pula sebesar 88 juta rupiah. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih.